Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, kelas A. Yang terhormat Ibu Liza Alfia, SE MSc AKTCA, dan Ibu Rona Majidah, SE MAK. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil Project Based Learning kami dengan judul Kajian Komprehensif atas Implementasi PSAK pada PT FKS Food Sejahtera Tbk dan PT Mulia Bogaraya Tbk pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sebelum memulai presentasi, berikut anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Maika Sandra Patricia Olivianti dengan ujung NPM 069. Yang kedua ada Syafa Alana Dining Tias dengan ujung NPM 070. Dan yang terakhir ada Yunita Pirdiani dengan ujung NPM 083. Yang pertama ada profil perusahaan. Berikut adalah dua perusahaan yang kami pilih untuk dikaji dalam Project Based Learning kali ini. Yang pertama ada PT FKS Food Sejahtera Tbk. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA merupakan perusahaan yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990. PT Tiga Pilar Sejahtera memiliki badan hukum perseroan terbatas pada tahun 1992 dan go public pada tahun 2003. Perusahaan sebelumnya bernama Asia Inti Selera, yang kemudian diambil alih oleh PT TPS. Perubahan nama dari PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk terjadi pada bulan Maret tahun 2021. Perusahaan yang kedua ada PT Mulia Bogaraya Tbk atau KEJU. Didirikan pada tanggal 25 Agustus tahun 2006 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008. Kantor pusatnya berlokasi di kawasan Bekasi International Industrial Estate. Ruang lingkup kegiatan KEJU adalah bergerak dalam bidang perdagangan, industri, dan servis. Saat ini kegiatan KEJU adalah sebagai produsen dalam industri pemrosesan keju dengan merek Keju Procis. Yang kedua ada overview kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu overview kinerja perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk atau AISA dan PT Mulia Bogaraya atau KEJU pada tahun 2020 dan 2021. Untuk overview yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Dapat dilihat pada total aset PT FKS Food Sejahtera atau AISA menurun sebesar 12,42%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya aset lancar sebesar 34,46% dan aset tidak lancar sebesar 1,66%. Penurunan pada aset lancar terjadi karena turunnya jumlah pada kas dan setara kas. Sedangkan pada aset tidak lancar, penurunannya disebabkan oleh penurunan aset non-keuangan tidak lancar lainnya. Sedangkan total aset pada PT Mulia Bogaraya atau KEJU menunjukkan peningkatan sebesar 13,77%. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya total aset tidak lancar sebesar 54,98%. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan pada aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya, jika kita bandingkan berdasarkan total aset yang diperoleh pada tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat pada tabel di layar total aset AISA lebih besar jika dibandingkan dengan total aset KEJU. Akan tetapi, jika dilihat dari pertumbuhannya, KEJU mengalami peningkatan sebesar 13,77%, sedangkan AISA mengalami penurunan sebesar 12,42%. Selanjutnya ada liabilitas. Total liabilitas AISA pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 20,33%. Penurunan tersebut utamanya terlihat pada jumlah liabilitas jangka pendek yang menurun sebesar 18,39%, yang disebabkan oleh penurunan beban akrual dan provisi serta liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang sendiri mengalami penurunan juga sebesar 26,01%, yang disebabkan oleh penurunan utang suku ijarah neto dan liabilitas imbalan pasca kerja.
Selanjutnya, total liabilitas keju pada tahun 2021 sama halnya dengan Aisyah mengalami penurunan juga. Total liabilitasnya turun sebesar 22,23%. Penurunan tersebut secara signifikan terlihat pada menurunnya total liabilitas jangka panjang sebesar 85,96%, yang disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja. Selain itu, penurunan total liabilitas juga disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka pendek meski tidak sebesar penurunan pada liabilitas jangka panjang. Jika dilihat berdasarkan total liabilitasnya pada tahun 2020 dan 2021, total liabilitas pada Aisyah lebih besar dibandingkan dengan total liabilitas pada Keju. Akan tetapi, jika dilihat pada pertumbuhannya, total liabilitas Aisyah dan Keju sama-sama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 20,33% dan 22,23%. Yang terakhir yaitu ekuitas. Total ekuitas PT FKS Food Sejahtera pada tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar 1,13%. Penurunannya ini disebabkan oleh menurunnya penghasilan komprehensif lain. Sedangkan pada PT Mulia Boga Raya, total ekuitasnya mengalami kenaikan sebesar 32,87%. Kenaikannya utamanya diperoleh dari total laba tahun berjalan. Jika kita komparasikan, total ekuitas pada Aisyah pada tahun 2020 dan 2021 lebih besar dibandingkan dengan total ekuitas Keju. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya, total ekuitas pada Aisyah mengalami penurunan, sedangkan total ekuitas pada Keju mengalami peningkatan sebesar 32,87%. Sekian dari saya, untuk overview selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain oleh PT FKS Food Sejahtera atau Aisyah. Dari sini, bisa kita lihat, pada tahun 2021, Aisyah berhasil mencatat penjualan sebesar 1.520,88 miliar, meningkat sebesar 18,51% atau sebesar 237,55 miliar dari tahun sebelumnya, yang hanya tercatat sebesar 1.283,33 miliar. Dan beban penjualan juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 22,24% dari 961,17 miliar menjadi 1.179,81 miliar di tahun 2021. Peningkatan tersebut penyebabnya utamanya karena terjadinya seiring dengan peningkatan penjualan dan kenaikan bahan baku utama. Selanjutnya itu laba bruto. Aisyah mencatat pertumbuhan pada laba bruto sebesar 7,20% atau sebesar 22,91 miliar dari 318,16 miliar di tahun 2020 menjadi 341,7 miliar di tahun 2021. Peningkatan laba bruto ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan neto di tahun 2021. Dan pada bebannya, Aisyah mencatat penurunan pada beban usaha di tahun 2021 sebesar 14,68% atau 70,47 miliar dari 480,14 miliar di tahun 2020 menjadi 409,67 miliar di tahun 2021. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan beban penjualan sebesar 7,24% dan distribusi beban umum dan administrasi sebesar 24,67%. Selanjutnya yaitu laba usaha. Aisyah mencatat terjadinya penurunan pada laba usaha di tahun 2021 sebesar 97,47%. Atau sebesar 2.078,04 miliar dari 2.131,97 miliar di tahun 2020 menjadi 53,93 miliar di tahun 2021.
Penurunan ini disebabkan adanya penurunan dari beban penghasilan lainnya sebesar 93,88% atau sebesar 2.223,98 miliar. Selanjutnya, laba bersih Aisyah pada 2021 berhasil membukukan laba bersih sebesar 8,77 miliar. Angka ini turun sebesar 99,27% atau sebesar 1.196,20 miliar dari 1.204,97 di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena turunnya laba usaha di tahun ini. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan lainnya dari PT Mulia Boga Raya atau Keju. Di sini bisa kita lihat penjualan neto yang pertama. Keju di tahun 2021 berhasil mencatat kenaikan penjualannya hingga 8,44%, yakni sebesar 961,22 miliar di tahun 2020 menjadi 1.042,31 miliar di tahun 2021. Kenaikan penjualan tersebut disebabkan oleh kontribusi dari penjualan keju lembaran. Yang kedua, beban pokok penjualan. Keju di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,7%. Pada beban pokok penjualannya yaitu sebesar 667,27 miliar di tahun 2020 menjadi 705,32 miliar di tahun 2021. Selanjutnya yaitu laba bruto. Keju mencatat pertumbuhan pada laba bruto sebesar 14,64% atau sebesar 43,4 miliar dari 293,96 miliar di tahun 2020 menjadi 330 miliar di tahun 2021. Selanjutnya yaitu beban usaha. Keju pada tahun 2021 berhasil membukukan beban usaha yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Keju mencatat beban penjualan sebesar 98,31 miliar. Angka ini turun sebesar 15,4% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 116,20 miliar. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan akibat reklasifikasi pencatatan beban tersebut ke beban umum dan administrasi. Keju berhasil mencatat peningkatan sebesar 167,75%, yaitu dari 23,94 miliar di tahun 2020 menjadi 64,9 miliar di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi pencatatan dari beban penjualan serta kenaikan beban tenaga ahli dan manajemen. Selanjutnya yaitu laba usaha PT Keju. Keju mencatat terjadinya peningkatan pada laba usaha di tahun 2021 sebesar 51,34% atau sebesar 2,97 miliar dari 5,78 miliar di tahun 2020 menjadi 8,75 miliar di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pada beban bunga deposito dan adanya pendapatan bunga atas pinjaman pihak berelasi. Selanjutnya itu laba bersih. Keju pada tahun 2021 membukukan laba bersih sebesar 144,7 miliar. Angka ini meningkat 19,59% atau 23,70 miliar dari 121 menjadi 144,70 miliar di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Keju berhasil mempertahankan kinerja yang positif. Baik, untuk laporan perubahan ekuitas akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Laporan yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan hasil analisis kinerja perusahaan,
Diketahui bahwa total ekuitas pada PT Aisyah pada tahun 2020 dan 2021 lebih besar dibandingkan dengan total ekuitas dari Keju. Hal ini dilihat dari pertumbuhan total ekuitasnya. Aisyah mengalami penurunan sebesar 1,1%, sedangkan Keju mengalami peningkatan sebesar 32,8%. Laporan yang terakhir adalah laporan arus kas. Berdasarkan hasil analisis kinerja perusahaan, diketahui bahwa total arus kas pada Keju pada tahun 2020 dan 2021 lebih besar dibandingkan dengan total arus kas Aisyah. Hal ini dilihat dari penggunaan kas perusahaan. Keju mengalami penurunan sebesar 26%, sedangkan Aisyah mengalami penurunan sebanyak 74,4%. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rasio keuangan PT FKS Food Sejahtera atau Aisyah dan PT Mulia Boga Raya atau Keju. Untuk rasio yang pertama ada Return on Asset atau ROA. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. ROA ini menjadi salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk menilai fundamental perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ROA memberikan gambaran seberapa profit perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, semakin tinggi rasio ROA yang dihasilkan, maka menunjukkan hal yang baik bagi perusahaan. ROA ini dihasilkan mulai perhitungan laba bersih dibagi total aset dan dikalikan dengan 100%. Dapat dilihat perhitungan ROA Aisyah dan Keju yang diperoleh pada tahun 2020 dan 2021. ROA Aisyah pada tahun 2020 ini sebesar 59,90%, pada tahun 2021-nya 0,50%. Sedangkan ROA Keju pada tahun 2020 sebesar 17,93% dan tahun 2021-nya 18,85%. Dapat dilihat pada grafik tersebut, didapatkan bahwa hasil nilai rasio ROA yang dihasilkan oleh perusahaan Aisyah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 59,40% di tahun 2021. Dari tahun 2020 sebesar 59,90% menjadi 0,50% pada tahun 2021. Berbeda dengan Keju yang menunjukkan kenaikan sebesar 0,92% dari 17,93% di tahun 2020 menjadi 18,85% di tahun 2021. Maka, jika dibandingkan hasil rasio antara kedua perusahaan tersebut, Keju lebih baik dalam pemanfaatan aset untuk memperoleh labanya dibandingkan dengan Aisyah. Rasio selanjutnya yaitu Return on Equity atau ROE. ROE ini merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total ekuitas yang dimilikinya, atau tingkat pengembalian laba terhadap ekuitasnya. ROE ini juga menjadi salah satu rasio profitabilitas yang sangat penting dalam mengukur seberapa profit suatu perusahaan dalam memanfaatkan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROE yang dihasilkan, maka menunjukkan hal yang baik bagi perusahaan. ROE ini dihasilkan melalui perhitungan laba bersih dibagi total ekuitas dan dikalikan dengan 100%. Dapat dilihat pada layar perhitungan ROE Aisyah dan Keju yang diperoleh pada tahun 2020 dan 2021. ROE Aisyah tahun 2020 ini sebesar 145,48% dan tahun 2021-nya 1,07%. Sedangkan ROE Keju pada tahun 2020 sebesar 27,44% dan pada tahun 2021-nya yaitu 24,70%. Pada grafik tersebut didapatkan bahwa hasil nilai rasio ROE yang dihasilkan oleh Aisyah dan Keju sama-sama menunjukkan adanya penurunan. ROE Aisyah mengalami penurunan sebesar 144,41% dari yang tadinya 145,48% pada tahun 2020 menjadi 1,07% di tahun 2021. Sedangkan pada PT Keju, ROE pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,74% dari 27,44% pada tahun 2020 menjadi 24,70% di tahun 2021.
Penurunan ROE ini sejalan dengan ROA diakibatkan adanya penurunan dalam laba bersih perusahaan. Untuk rasio selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk analisis rasio selanjutnya yaitu net profit margin atau NPM. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan margin laba bersih atas pendapatan yang diperoleh. Rasio ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting bagaimana menilai profitabilitas suatu perusahaan dalam menunjukkan kemampuannya menghasilkan laba di luar pendapatan dan biaya-biaya lainnya. Menurut Listianto, nilai NPM yang baik adalah di atas 5% karena menunjukkan persentase bahwa perusahaan cukup mampu menghasilkan laba dari penjualan atau pendapatan yang dilakukan. Dengan demikian, semakin tinggi rasio ini menggambarkan interpretasi profitabilitas yang baik bagi perusahaan terkait. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan cara membagi laba bersih dengan total pendapatan lalu dikalikan 100. Di sini bisa kita lihat bahwa laba bersih PT Aisyah di tahun 2020 yaitu sebesar 1.204.973,72 dibagi dengan total pendapatan sebesar 1.283.331 lalu dikalikan 100% sehingga menghasilkan 93,89%. Lalu turun di tahun 2021 karena adanya penurunan dari laba bersih yang hanya tercatat sebesar 8.771 lalu dibagi dengan total pendapatan di tahun 2021 sebesar 1.520.878 lalu dikalikan 100% lalu hanya menghasilkan 0,58%. Lalu pada keju di tahun 2021 di tahun 2020 berhasil mendapatkan laba bersih sebesar 121 juta lalu dibagi dengan total pendapatan itu sebesar 991.217.16 lalu dikalikan 100 sehingga menghasilkan 12,59%. Lalu naik di tahun 2021 yaitu laba bersihnya sebesar 144.700 dibagi dengan total pendapatannya yaitu sebesar 1.042.307 sehingga menghasilkan lalu dikalikan 100 sehingga menghasilkan 13,88%. Jadi bisa kita lihat di sini PT Keju mengalami penurunan drastis sebesar 93,31% dan sedangkan pada PT Keju berhasil naik 12,29%. Rasio selanjutnya yaitu current ratio atau rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Maka semakin besar perbandingan dari aktiva lancarnya dengan utang lancarnya, maka semakin tinggi juga kemampuan sebuah perusahaan saat menutupi kewajiban utang lancarnya. Adapun rumusnya yaitu dengan membagi aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Dan rasio lancar yang baik itu apabila nilainya di atas 1. Jadi di sini kita bisa lihat rasio lancar Aisyah di tahun 2021 hanya sebesar 0,75, lalu turun di tahun 2021 menjadi 0,60. Sedangkan pada keju di tahun 2020 menghasilkan angka 2,54 dan naik di tahun 2021 menjadi 2,82. Maka dengan demikian, keju menunjukkan peningkatan dari nilai rasio dan nilai rasio lancar dan mengartikan bahwa perusahaan semakin baik dan semakin liquid dalam memenuhi kewajiban lancarnya, sementara Aisyah menunjukkan yang sebaliknya. Demikian analisis
rasio dari saya. Untuk rasio selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Rasio yang kelima ada Debt to Equity Ratio atau DER. Rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rumus DER adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Diketahui bahwa total rasio DER AISA pada tahun 2020 sebesar 1,42 dan untuk tahun 2021 sebesar 1,15. Untuk DRR keju pada tahun 2020 sebesar 0,53 dan pada tahun 2021 sebesar 0,31. Dan berdasarkan hasil perhitungan rasio yang ada di layar, dapat diartikan bahwa AISA memiliki kemampuan melunasi utang yang lebih rendah jika dibandingkan dengan keju. Hal ini dikarenakan hasil rasio debt to equity milik AISA lebih tinggi daripada milik keju, sehingga AISA lebih beresiko dalam kemungkinan membayar kewajibannya. Rasio yang terakhir ada debt to total asset ratio atau DAR. DAR menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki. Rasio ini akan menunjukkan berapa jumlah aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya. Rumus DAR adalah total utang dibagi total aset. Diketahui bahwa DAR AISA pada tahun 2020 sebesar 0,58 dan pada tahun 2021 sebesar 0,53. Sedangkan DAR keju pada tahun 2020 sebesar 0,34 dan pada tahun 2021 sebesar 0,23. Rasio yang ada di layar diperoleh nilai debt to total asset ratio yang dimiliki oleh AISA lebih tinggi. Hal ini berarti sebagian aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sedangkan untuk keju memiliki nilai rasio yang lebih rendah, di bawah 0,5, sehingga keju memiliki kinerja yang lebih baik dan stabil, serta memiliki potensi umur yang panjang karena aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal milik perusahaan sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis kepatuhan PSAK terhadap dua perusahaan. Adapun yang pertama yaitu PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim. Jadi, dalam PSAK 3 paragraf 4 menyatakan, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan pada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas seperti yang dideskripsikan dalam pernyataan ini untuk suatu periode tertentu. Sedangkan periode tertentu adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Adapun isi dari laporan keuangan interim yang diatur dalam PSAK 3 paragraf 5 seperti yang dideskripsikan pada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi terkait ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain. Dan informasi komparatif mengenai periode terkait sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam PSAK 1 paragraf 38 dan 38A dan laporan posisi keuangan pada awal periode terkait sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat perjanjian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 1 paragraf 40A sampai 40D. Kemudian dalam paragraf 16A, the exposure draft PSAK 3 penyesuaian 2016
mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim, seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim. Dan pada saat yang sama, jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap. Yang pertama pada PT FKS Food Sejahtera Tbk atau AISA. Jadi pada PT FKS Food Sejahtera AISA, laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, serta catatan atas laporan keuangan. Juga sesuai dengan PSAK 3 penyesuaian 2016, pada PT FKS Food Sejahtera juga mencantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dalam laporan tahunan atau annual report-nya. Lalu selanjutnya, analisis implementasi PSAK 3 pada PT Mulia Bogaraya Tbk atau Keju. Nah, pada Keju ini, laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, serta catatan atas laporan keuangan. Juga sesuai dengan PSAK 3 penyesuaian 2016 pada PT Mulia Bogaraya juga mencantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dalam laporan tahunan atau annual report-nya. Jadi sama kayak PT FKS Food sebelumnya, bahwa PT Mulia Bogaraya juga menampilkan, juga membukukan laporan keuangan yang terdiri dari 5 itu. Jadi bisa kita simpulkan, kedua perusahaan sama-sama menerapkan PSAK 3 laporan keuangan interim karena sama-sama melaporkan laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan pada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode tertentu dan terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, serta catatan atas laporan keuangan. Analisis selanjutnya yaitu PSAK 5 tentang segmen operasi. Menurut PSAK 5, paragraf 1, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Dan dari paragraf 4, jika laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan konsolidasian atau laporan keuangan tersendiri sebagai laporan dari laporan keuangan konsolidasian dari entitas induk dalam ruang lingkup PSAK ini, maka informasi segmen hanya disyaratkan pada laporan keuangan konsolidasian. Lalu pada paragraf 5, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas A yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk beban pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. B. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. C. Tersedia informasi yang dapat disahkan. Selanjutnya yaitu analisis implementasi PSAK 5. Yang pertama, tinjauan operasi per segmen usaha. Jadi, PT FKS Food Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri makanan di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi makanan olahan berupa makanan pokok, yaitu consumer staple food,
dan makanan konsumsi atau consumer food. Perusahaan menjalankan unit usaha produksi makanan melalui beberapa anak perusahaan yang dimiliki perseroan, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera atau TPS, yang kedua PT Poli Meditera Indonesia atau PMI, yang ketiga PT Balaraja Bisco Paloma atau BBP, yang merupakan pemilik saham mayoritas PT Putra Taro Paloma atau PTP, dan PT Subafood Pangan Jaya atau SPJ. Nah, di sepanjang tahun 2021, perseroan berhasil mempertahankan kinerja usaha di berbagai bidang miliknya, baik kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi, penetrasi pasar, maupun kinerja keuangan. Hal ini dicapai melalui perluasan jaringan distribusi, pengembangan merek dagang, sumber daya manusia yang andal, strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk yang menekankan unique selling point, serta alur proses produksi yang terintegrasi dengan baik dan ditunjang oleh sentuhan teknologi mutakhir untuk memastikan tercapainya tingkat efisiensi produktivitas yang tinggi. Lalu dari informasi segmen, untuk kepentingan manajemen, kelompok usaha menggolongkan segmen berdasarkan industri makanan dan lain-lain. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi bruto dan diukur secara konsisten dengan laba rugi bruto pada laporan keuangan konsolidasian yang dilaporkan. Lalu yang ketiga dari informasi geografi, seluruh aset produktif kelompok usaha berada di Indonesia, sedangkan penjualannya dilakukan oleh pelanggan di Indonesia pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 94% dan 97%. Lalu analisis implementasi PSAK 5 pada PT Mulia Bogaraya Tbk. Dari segmen operasi berdasarkan jenis produk, perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan jenis produk yang terdiri dari keju blok, keju lembaran, dan lain-lainnya. Dan distribusi penjualan hasil produksi perseroan dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk melalui pengecer modern seperti supermarket, hipermarket, minimarket, dan toko-toko kelontong. Pengecer tradisional seperti pengecer independen, kecil, pedagang grosir, serta berbagai institusi di dalam negeri. Dan pada periode 30 Desember 2021, perseroan telah berhasil menjalin kerjasama dengan 35 distributor resmi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk penjualan ekspor, perseroan telah memenuhi permintaan keju untuk beberapa negara di kawasan Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Maka, komparasi dari kedua perusahaan sama-sama menerapkan PSAK 5 tentang segmen operasi, yaitu jumlah setiap segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pada segmen dan menilai kinerjanya. Selanjutnya, analisis PSAK 7, pihak-pihak berelasi. Menurut PSAK 7 paragraf 9, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, entitas atau anggota dari kelompok, yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok itu, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. Lalu, dari PSAK 7 penyesuaian 2015 menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor. Selanjutnya, analisis implementasi PSAK 7 pada PT FKS Food Sejahtera Tbk. Pada PT FKS Food Sejahtera ini,
dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Adapun transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pihak-pihak berelasinya itu antara lain PT Pangan Sejahtera Investama, PT FKS Pangan Nusantara, PT Bungasari Flour Mills Indonesia, PT Tereos FKS Indonesia, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Permata Food Indonesia, PT Padi Flour Nusantara, Nervo Trading, PT FKS Trukindo Utama, dan terakhir PT FKS Management Service. Lalu pada catatan atas laporan keuangan juga diungkapkan saldo signifikan dari PT FKS Food Sejahteranya, serta transaksi signifikan dari PT FKS Food Sejahtera. Selanjutnya, analisis implementasi PSAK 7 pada PT Mulia Bogaraya. Jadi, PT Mulia Bogaraya ini mencatat transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dan transaksi pada PT Mulia Bogaraya dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar, dengan menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati bersama sesuai dengan kepentingan perseroan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan bebas dari konflik kepentingan. Adapun pihak-pihak yang berelasi dengan PT Mulia Bogaraya yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, PT Sinar Niaga Sejahtera, PT Prima Cahaya Luhur, dan PT Mulia Raya Agrijaya. Dan pada catatan atas laporan keuangan juga diungkapkan terkait saldo signifikan dan transaksi signifikan dari PT Mulia Bogaraya kepada pihak-pihak berelasi. Maka komparasi kedua perusahaan sama-sama menerapkan PSAK 7 tentang pihak-pihak berelasi karena kedua perusahaan tersebut melaporkan seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi dan diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Jadi menurut PSAK 8, penyesuaian 2014 tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Yang dimaksud peristiwa setelah periode pelaporan itu adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Nah, adapun peristiwa itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau periode penyesuaian setelah periode pelaporan, dan yang kedua, peristiwa yang mengindikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, analisis implementasi PSAK 8 pada FKS Food Sejahtera Tbk. Jadi, PT FKS Food Sejahtera ini menjadi salah satu perusahaan yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Meskipun belum signifikan, dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing, dan gangguan operasi bisnis. PT FKS Food Sejahtera melakukan reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya untuk PT Mulia Bogaraya Tbk, sejak awal 2020, penyakit virus corona 2019 atau pandemi COVID-19
telah menyebar di seluruh negara termasuknya Indonesia dan telah memengaruhi aktivitas bisnis dan ekonomi di Indonesia sampai batas waktu tertentu. Nah, aktivitas bisnis dan ekonomi dari perusahaan tidak terdampak secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Maka PT Mulia Bugaraya tidak melakukan reklasifikasi terhadap beberapa akun yang terkena dampak peristiwa ini. Jadi, komparasi antara kedua perusahaan, yang pertama pada FKS Food Sejahtera melakukan klasifikasi akun tertentu pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Desember 2020 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2021, sedangkan pada PT Mulia Bugaraya hanya melakukan beberapa usaha dalam memperkecil efek dari wabah COVID-19 dengan melakukan beberapa rencana dan aktivitas untuk mempertahankan kontinuitas usaha perusahaan. Sekian penyampaian dari saya. Untuk analisis PSAK selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. PSAK 18 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai akuntansi dalam program manfaat Purnakarya. Program manfaat Purnakarya ini sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta dalam program tersebut. Menurut PSAK 18, program manfaat Purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat Purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja, baik dalam bentuk iuran bulanan atau lamsam. Ketika manfaat semacam itu atau iuran selanjutnya untuk karyawan dapat ditentukan atau diestimasi sebelum Purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas. PSAK ini hanya berlaku bagi entitas lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun, seperti perusahaan asuransi. Pengungkapan pada PSAK 18 ini yaitu entitas mengungkapkan laporan keuangan program manfaat Purnakarya yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti. Berisikan beberapa informasi seperti laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, ringkasan dari kebijakan akuntansi, serta deskripsi dan dampak dari adanya perubahan selama periode. Selanjutnya, analisis kepatuhan perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 18. Yang pertama pada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. PSAK 18 berlaku bagi perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun, namun PT FKS Food Sejahtera Tbk bergerak di bidang industri pangan, yaitu kembang gula, biskuit, mie, bihun, jagung, dan makanan ringan lainnya. Sehingga PT FKS Food ini tidak berkewajiban menerapkan PSAK 18. Selanjutnya, pada PT Mulia Bogaraya atau Keju, PT Mulia Bogaraya ini bergerak menjalankan dan melakukan usahanya dalam bidang industri dan perdagangan, yaitu dalam bidang industri pengolahan produk susu dan produk dari susu lainnya seperti mentega, yogurt, keju, dan lain-lain. Sehingga PT Mulia Bogaraya ini tidak berkewajiban dalam menerapkan PSAK 18. Kedua perusahaan ini sama-sama tidak menerapkan PSAK 18 karena kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang industri pangan, sedangkan PSAK 18 berlaku pada perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun seperti perusahaan asuransi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK 24 ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Menurut PSAK 24 ini, yang dimaksud imbalan kerja yaitu seluruh bentuk pemberian dari entitas atau jasa yang diberikan oleh pekerja. Tujuan PSAK 24 ini untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja yang mana mengharuskan entitas untuk mengakui yang pertama, liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Yang kedua yaitu beban. Jika entitas menikmati masa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Imbalan kerja ini mencakup imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, dan pesangon.
Next-nya ini ada analisis kepatuhan perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 24. Yang pertama pada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. PT FKS Food Sejahtera atau AISA ini telah menerapkan PSAK 24 dengan baik, terlihat dari kebijakan akuntansi perusahaan yang mencatat dan menampilkan dalam laporan keuangan bahwa perusahaan melakukan imbalan pasca kerja program imbalan pasti. Nilai valuasi imbalan pasca kerja pun dinilai menggunakan laporan aktuaris independen KA Aryana dan rekan, sehingga nilainya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan. PT FKS Food Sejahtera ini mencatatkan liabilitas imbalan kerja dipisahkan berdasarkan jangka waktu. Ada jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Pada tahun 2021, PT FKS Food Sejahtera mencatatkan liabilitas jangka pendeknya sebanyak 24 miliar menurun dibandingkan tahun lalu sebanyak 35 miliar atau sebanyak 31%. Imbalan pasca kerja jangka panjang juga mengalami penurunan dari 141 miliar pada tahun 2020 ke 90 miliaran atau sebanyak 36% dibandingkan tahun lalu. Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya pensiun mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban imbalan kerja. Perhitungan liabilitas ini menggunakan perhitungan dari jasa aktuaris, namun tidak ditampilkan rincian lebih lanjut mengenai perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja milik AISA. Beban manfaat imbalan pasca kerja yang timbul telah dicatat sebagai beban dari gaji dan kesejahteraan karyawan oleh AISA, sehingga dapat disimpulkan AISA telah memenuhi kebutuhan implementasi yang disyaratkan PSAK 24 secara memadai. Selanjutnya pada PT Mulya Bogaraya atau Keju. PT Mulya Bogaraya ini telah menetapkan atau telah menerapkan PSAK 24 dengan baik. Terlihat dari kebijakan akuntansi perusahaan yang mencatat dan menampilkan dalam laporan keuangan bahwa perusahaan melakukan imbalan pasca kerja. Terlihat pada laporan keuangan nilai imbalan pasca kerja jangka pendek pada tahun 2020 senilai 4 miliar 325 juta meningkat pada tahun 2021 menjadi 16 miliar 641 juta atau sekitar 285%. Nilai imbalan pasca kerja jangka panjang juga menurun nilainya sebanyak 90% dibandingkan tahun lalu. Nilai liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang yang menurun drastis ini terlihat akibat adanya nilai wajar aset program yang meningkat dibandingkan tahun lalu, dan juga nilai kini kewajiban yang menurun dibandingkan tahun lalu. Nilai kini kewajiban yang berubah disebabkan akibat adanya kelebihan pembayaran imbalan serta hasil perhitungan dengan komposisi lain seperti beban jasa lalu, beban jasa kini, beban bunga, kerugian yang timbul dari penyelesaian imbalan pasca kerja, serta keuntungan akrual lainnya. Nilai kini ini sudah diperhitungkan oleh aktuaris, sehingga estimasi yang ditampilkannya dapat diandalkan. Perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek dengan kode emiten Keju ini menampilkan rincian mutasi nilai kini kewajiban dapat dilihat pada gambar di layar. Sehingga jika dikomparasikan, kedua perusahaan ini sama-sama mencatatkan liabilitas imbalan pasca kerja serta beban imbalan pasca kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK 24. Namun terlihat ada beberapa perbedaan jenis pengungkapan yang dilakukan oleh PT AISA dan Keju. AISA hanya menampilkan nilai kini kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, namun tidak menampilkan secara lengkap mutasi perubahan nilai kini imbalan pasca kerja tersebut. Berbeda dengan Keju yang menampilkan secara lengkap dan penuh atau full disclosure terkait imbalan pasca kerja milik perusahaan. Selanjutnya, mengenai PSAK 25, yaitu tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
Tujuan dari PSAK 25 ini mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Analisis kepatuhan perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 25 yang pertama pada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. Perusahaan ini menerapkan pertama kali seluruh standar baru yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan ini mencantumkan beberapa perubahan penerapan kebijakan akuntansi akibat adanya PSAK baru. Di antaranya yang pertama PSAK 22, kombinasi bisnis, amandemen PSAK 55, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, amandemen PSAK 60, pengungkapan instrumen keuangan, amandemen PSAK 62, kontrak asuransi, amandemen PSAK 71, instrumen keuangan, dan amandemen PSAK 73 tentang sewa. Perusahaan melakukan penerapan prospektif atas perubahan PSAK tersebut, namun perusahaan menyatakan bahwa PSAK baru ini tidak membawa dampak signifikan terhadap informasi laporan perusahaan. Selain penerapan PSAK, tidak terdapat perubahan estimasi akuntansi ataupun kesalahan yang mengharuskan penyajian kembali laporan keuangan AISA, sehingga dapat disimpulkan perusahaan telah menerapkan PSAK 25 secara wajar. Next-nya yaitu pada PT Mulia Bogaraya atau Keju. Pada PT Mulia Bogaraya tahun 2021 dan 2020 terdapat beberapa perubahan PSAK yang baru saja diterapkan secara efektif pada tahun 2021, yaitu yang pertama amandemen PSAK 73, koneksi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021, ada amandemen PSAK 55, amandemen PSAK 60, amandemen PSAK 62, amandemen PSAK 71, dan amandemen PSAK 73. Perusahaan melakukan penerapan prospektif atas perubahan PSAK tersebut, namun perusahaan memastikan bahwa penerapan PSAK baru ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan, sehingga tidak diperlukan perubahan retrospektif. Perusahaan PT Mulia Bogaraya ini justru melakukan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun 2020 dan 2019. Perusahaan melakukan reklasifikasi dari penjualan bersih menjadi beban pokok penjualan terkait barang bonus sebagai bagian dari promosi penjualan yang diberikan kepada pelanggan sebagai beban pokok penjualan. Tak hanya melakukan reklasifikasi terhadap barang promosi, reklasifikasi atas beberapa akun pun dilakukan akibat adanya perubahan kebijakan akuntansi perusahaan. Akibat perubahan ini, perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang dapat dilihat pada layar. Jika dikomparasikan, kedua perusahaan ini sama-sama menerapkan PSAK 25 dengan baik. PT Mulia Bogaraya menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2020 dan 2019-nya akibat adanya perubahan kebijakan asuransi miliknya. Kebijakan akuntansi miliknya sesuai dengan PSAK 25 dan perusahaan juga secara penuh atau full disclosure mengungkapkan poin-poin perubahan kebijakan akuntansi yang mereka lakukan beserta laporan keuangan sebelum dan sesudah penyajian kembali dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan PT FKS Food Sejahtera juga melakukan pengungkapan PSAK 25 secara wajar atau fair disclosure, di mana perusahaan ini mencantumkan perubahan PSAK yang berlaku efektif di tahun terbitnya laporan keuangan beserta dampak dari perubahan PSAK tersebut. Selanjutnya yaitu PSAK 50, instrumen keuangan mengenai penyajian. PSAK 50 ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
Menurut PSAK 50, instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen dari ekuitas entitas lain. Selanjutnya, analisis kepatuhan perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 50. Yang pertama pada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. PT FKS Food Sejahtera Tbk, pengakuan awal instrumen keuangannya diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 kategori. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau instrumen utang, aset keuangan pada PVOC dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif, instrumen utang juga, dan aset keuangan pada VVOC tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan atau instrumen ekuitas dan PVTPL. Aset keuangan perusahaan ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha pihak berelasi, piutang usaha pihak ketiga, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Selanjutnya, liabilitas keuangan pada pengakuan awalnya diukur pada VVTPL, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya. Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal, dan dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan perusahaan ini terdiri dari utang dan pinjaman, seperti utang usaha, beban akrual dan provisi, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, utang bank, liabilitas sewa, utang obligasi, dan suku ijarah dan utang pihak berelasi. Dalam catatan atas laporan keuangan, terlihat bahwa nilai yang tercatat dalam laporan keuangannya adalah nilai wajar, sehingga PT FKS Food Sejahtera ini telah menerapkan PSAK 50 dengan baik. Selanjutnya, implementasi pada PT Mulia Boga Raya atau KEJU. Pada PT Mulia Boga Raya ini, pada pengakuan awal, perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya dan termasuk biaya transaksi. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan metode effective interest rate atau EIR dikurangi dengan penurunan nilai. Aset keuangan tersebut terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman kepada pihak berelasi, dan aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya, liabilitas keuangan perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan perusahaan ini terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek, dan utang sewa. Dalam catatan atas laporan keuangan ini terlihat bahwa nilai yang tercatat dalam laporannya adalah nilai wajarnya, sehingga PT Mulia Boga Raya telah menerapkan PSAK 50 dengan baik. Jika kita komparasikan, kedua perusahaan ini telah menerapkan PSAK 50 secara baik dengan menampilkan nilai wajar dari instrumen keuangan yang mereka miliki. Nilai tercatat masing-masing instrumen keuangan adalah nilai wajar instrumen tersebut, sehingga tidak ada perbedaan nilai tercatat dan nilai wajar sesuai dengan PSAK 50. AISA telah menampilkan keseluruhan instrumen keuangan secara wajar dengan menampilkan seluruh golongan instrumen keuangan, termasuk sumber pembiayaannya, seperti obligasi dan suku ijarah, namun tidak menampilkan secara lengkap rincian golongan instrumen keuangan tersebut. Pada PT Mulia Boga Raya, jumlah juga menampilkan keseluruhan instrumen keuangan secara wajar dan menampilkan sedikit rincian beberapa golongan instrumen keuangan. PSAK selanjutnya yaitu PSAK 55 instrumen keuangan mengenai pengakuan dan pengukuran. PSAK 55 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Tujuan dari PSAK ini yaitu mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan.
Dalam PSAK ini disebutkan bahwa pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan adalah dengan nilai wajarnya sesuai dengan PSAK 68. Namun, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, entitas menerapkan paragraf AG 76. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya, analisis kepatuhan perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 55. Yang pertama pada PT FKS Food Sejahtera atau AISA. Dalam PSAK 55 menyebutkan bahwa aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan temponya dan dikurangi penurunan baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih, sehingga setiap aset harus memiliki cadangan kerugian. Hal ini terlihat pada pengungkapan utang obligasi dan suku ijarah milik Aisyah yang terlihat di catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan tersebut ditampilkan rincian nilai wajar serta akumulasi amortisasi obligasi, sehingga Aisyah memenuhi implementasi PSAK 55 dengan baik. Selanjutnya, implementasi pada PT Mulia Boga Raya atau KEJU. Perusahaan ini tidak melakukan investasi pada instrumen keuangan, sehingga instrumen keuangan milik KEJU sepenuhnya berada pada piutang serta kas. Berdasarkan PSAK 55, nilai piutang yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat menggunakan nilai perolehannya. Pada tahun 2021, nilai piutang perusahaan secara kotor adalah 132 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 120 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Meski tidak melakukan pembelian investasi ataupun menerbitkan obligasi, perusahaan ini tetap menerapkan PSAK 55 bersamaan dengan PSAK 71 dengan baik. Jika dikomparasikan, kedua perusahaan ini telah menerapkan PSAK 55 dengan baik. Meskipun perusahaan KEJU tidak memiliki investasi dalam instrumen keuangan maupun liabilitas keuangan, Aisyah juga telah menerapkan PSAK 55 dengan baik terlihat dari obligasi dan suku ijarah yang mereka terbitkan. Untuk pembahasan PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. PSAK 56 tentang laba per saham. PSAK 56 merupakan pernyataan standar akuntansi mengenai penetapan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Analisis implementasi PSAK 56. Pada Aisyah, laba per saham atau LPS dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat didistribusikan kepada entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam tahun buku. Pada tahun 2021, LPS tercatat sebesar Rp0,94 yang menurun sebesar 99,61%, atau senilai dengan Rp242,6 dari Rp243 di tahun 2020. Selain itu, berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari Aisyah, diketahui bahwa nilai LPS di tahun 2021 yaitu sebesar Rp0,94 diperoleh dari pembagian laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp8.760.000.000 sebagai pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa dasar senilai Rp9.311.800.000 sebagai penyebut. Selain itu, diperoleh dari catatan atas laporan keuangan bahwa perusahaan Aisyah mengasumsikan obligasi konversi yang bersifat dilutif jika harga pasar rata-rata saham biasa melebihi harga eksekusi obligasi konversi tersebut. Disajikan juga dalam catatan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Aisyah penyesuaian dilusi saham dasar sebesar Rp184.100.260 menambahkan nilai jumlah rata-rata tertimbang saham biasa dasar.
Selanjutnya ada analisis implementasi untuk keju. Berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari keju, diketahui bahwa nilai LPS merupakan nilai gabungan dari saham dasar dengan saham dilusian. Disajikan nilai LPS dasar dan dilusian sebesar Rp96,47. Nilai ini diperoleh dari jumlah laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu 144 miliar dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, yaitu 1,5 miliar. Selain itu, disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, diketahui tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian diasumsikan sama dengan laba per saham dasar. Untuk komparasi dari hasil analisis PSAK 56 dari kedua perusahaan, dapat diketahui bahwa implementasi kepatuhan kedua perusahaan pada PSAK 56 tentang laba per saham, kedua perusahaan ini telah menerapkan PSAK 56 dengan baik. Kedua perusahaan telah melakukan pengukuran laba per saham sesuai dengan yang ada pada PSAK 56 dan menyajikannya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK yang selanjutnya ada PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan. PSAK 60 merupakan pernyataan dari standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan pengungkapan, yang berisikan pernyataan mengenai penghapusan aset dan liabilitas, penghentian pengakuan nilai wajar, dan pengalihan instrumen keuangan. Analisis implementasi PSAK 60 pada AISA. Berdasarkan CALK AISA dapat diketahui bahwa perubahan pada PSAK 60 belum diterapkan pada saat periode pelaporan keuangan, sehingga perubahan pada PSAK 60 tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Selain itu, entitas mengaku akan mulai menerapkan aturan PSAK 60 yang baru untuk periode pelaporan berikutnya. Sedangkan untuk keju, analisisnya sama seperti AISA. Berdasarkan CALK keuangan, keju juga menyajikan pernyataan bahwa entitas belum menerapkan PSAK 60 pada periode pelaporan, sehingga tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan. Hasil analisisnya berdasarkan implementasi kepatuhan kedua perusahaan pada PSAK 60 tentang instrumen keuangan pengungkapan, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan belum menerapkan PSAK 60 dengan baik. PSAK yang selanjutnya adalah PSAK 71 tentang instrumen keuangan. PSAK 71 merupakan pernyataan dari standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan. PSAK 71 mengatur pendekatan klasifikasi aset keuangan melalui model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Analisis implementasi PSAK 71 pada AISA. Berdasarkan CALK, disajikan informasi mengenai instrumen keuangan PSAK 71. Diketahui bahwa AISA menghitung imbalan kontingensi yang termasuk ke dalam klasifikasi aset atau liabilitas menggunakan nilai wajar dengan perubahan nilai nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Selain itu, AISA belum menyesuaikan pembaruan pada PSAK 71 dan baru akan melakukan penyesuaian pada laporan tahun periode setelahnya atau pada tahun 2022. Analisis untuk keju. Berdasarkan CALK keju disajikan informasi mengenai instrumen keuangan PSAK 71. Keju menerapkan pendekatan yang disederhanakan sesuai dengan PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan kerugian seumur hidup untuk semua piutang usaha dan piutang lainnya. Selain itu, keju juga mengakui kerugian penurunan nilai sebagai laba rugi, dan ketika cadangan kerugian piutang usaha mengalami penurunan nilai,
Keju akan menghapus-bukukan akun pencadangannya sesuai dengan yang ada pada PSAK 71. Selain itu, Keju menghitung penyesuaian yang sehubungan dengan PSAK 71 pada tahun 2020. Komparasinya, berdasarkan analisis atas implementasi PSAK 71 pada kedua perusahaan, dapat disimpulkan bahwa AISA belum menerapkan PSAK 71 dengan efektif di periode pelaporan kali ini. Sedangkan untuk Keju, perusahaan sudah cukup efektif menerapkan PSAK 71 dalam pelaporan tahunannya. PSAK selanjutnya ada PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 merupakan pernyataan dari standar akuntansi keuangan mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pernyataan dalam PSAK 72 meliputi pengidentifikasian kontrak dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Analisis implementasi PSAK 72 pada AISA. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan AISA, disajikan informasi mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sesuai dengan PSAK 72. Diketahui bahwa AISA mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika pengendalian atas barang dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan kelompok usaha sebagai imbalan atas barang tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK 72. Untuk Keju, selain itu, AISA menyajikan informasi mengenai perjanjian jika pelanggan terlebih dahulu membayar imbalan sebelum perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Maka perusahaan akan menyajikan uang muka penjualan tersebut sebagai liabilitas kontrak. Hal ini sesuai dengan pernyataan PSAK 72 tentang penyajian pada paragraf 105-109 yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan tugasnya, entitas akan menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak, dalam kasus AISA adalah pelanggan, atau sebagai liabilitas kontrak, dalam kasus AISA adalah perusahaan. Sedangkan untuk Keju, berdasarkan catatan atas laporan keuangan Keju, disajikan informasi mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang sesuai dengan pernyataan PSAK 72. Keju mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, atau ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 72 pada paragraf 31-45. Selain itu, Keju menentukan harga transaksi dengan mempertimbangkan jumlah variabel. Perusahaan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak atas imbalan atas penghasilan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dikurangi dengan perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan pada masa kontrak. Hal ini sejalan dengan pernyataan PSAK 72 pada paragraf 47-49, di mana entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Sehingga diperoleh hasil komparasi berdasarkan analisis implementasi kepatuhan kedua perusahaan terhadap PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan sudah cukup efektif menerapkan standar PSAK 72 dalam pelaporan keuangannya. PSAK selanjutnya ada PSAK 73 tentang sewa. PSAK 73 merupakan pernyataan dari standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang seluruh sewa, termasuk dari sewa aset hak guna dalam subsewa termasuk dalam ruang lingkup PSAK 73, kecuali sewa tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam paragraf 3-4. Analisis implementasi PSAK 73 pada AISA. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan AISA, disajikan informasi mengenai penerapan amandemen PSAK 73 tentang sewa, konsensi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni tahun 2021.
Amandemen ini diberlakukan untuk mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kegiatan sewa perusahaan. Berdasarkan informasi yang disajikan oleh Aisyah, perusahaan belum secara efektif menerapkan amandemen PSAK 73 ini dalam pelaporan periode ini. Dan untuk Keju, berdasarkan catatan atas laporan keuangan Keju, disajikan informasi mengenai sewa sesuai dengan pernyataan PSAK 73. Perusahaan memiliki berbagai perjanjian sewa, di mana perusahaan bertindak sebagai lise sehubungan dengan aset tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah risiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada lise atau dipertahankan oleh perusahaan berdasarkan PSAK 73, di mana mengharuskan perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi atas pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan aset yang disewa. Perusahaan juga melakukan penyesuaian hak guna akibat dari penerapan PSAK 73 dalam laporan keuangannya. Dengan demikian, hasil komparasi analisis implementasi kepatuhan kedua perusahaan terhadap PSAK 73 tentang sewa dapat disimpulkan bahwa Aisyah belum menerapkan PSAK 73 dengan efektif pada pelaporan keuangan mereka di periode ini akibat dari penyesuaian amandemen baru tentang konsesi COVID-19. Sedangkan untuk Keju, mereka sudah menerapkan PSAK 73 dan melakukan penyesuaian dalam pelaporannya. Namun, Keju belum menerapkan amandemen baru PSAK 73 tentang konsesi sewa atas COVID-19. Sekian pemaparan tentang PSAK dari saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis perbandingan kinerja perusahaan, perhitungan rasio dan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap PSAK yang telah kelompok kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan sudah cukup baik dalam menerapkan persyaratan PSAK dalam pelaporan tahunan mereka. Hanya ada beberapa PSAK saja yang belum diterapkan dengan efektif karena faktor perubahan amandemen ataupun adanya penyesuaian dengan kondisi keuangan pada saat ini. Baik, sekian pemaparan hasil Project Based Learning dari kelompok 4 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kedua, kelas A. Kami ucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah dan kepada semuanya yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.